Banyak orang zaman sekarang menggampangkan urusan agama. Mereka berani menambah-nambahkan ibadah tanpa dalil, tanpa contoh dari Nabi SAW. Lalu mereka menamainya dengan bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, padahal agama ini telah sempurna. Dan setiap penambahan di dalam agama adalah bentuk tuduhan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu masih kurang. Apakah kita akan membenarkan klaim semacam itu? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah hasanah. Oh ya, ini ada pertanyaan, bid'ah hasanah ada apa tidak? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian hadis yang dimaksud bid'ah dalam masalah ibadah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi kalau yang dimaksud dalam istilah sarana atau teknologi sebagaimana yang disebut oleh Al-Is Ibn Abdussalam, ya banyak. Nah, maka ini masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman Nabi tidak ada. Kedua adalah fi amrina, dalam urusan agama. Yang ketiga malai saminhu, tidak ada isyarat dari Nabi. Nabi pernah ngasih isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka yang dikerjakan khulafa'ir rasyidin bukan bid'ah. Yang dikerjakan sahabat Umar, yang dikerjakan sahabat Utsman, yang dikerjakan sahabat Abu Bakar, yang dikerjakan sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum, itu bukan bid'ah karena Nabi sudah memberikan rekomendasi, itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga yang mereka kerjakan itu bukan bid'ah, itu masih bagian dari sunnah. Ada isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, untuk ikut sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, lalu apa yang disebut bid'ah hasanah ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Is Ibn Abdussalam, itu lebih kepada sarana menuju kepada yang wajib, ya wajib. Sarana menuju kepada yang baik, ya hukumnya baik sesuai dengan sarananya. Nah, maka kalau maksudnya adalah sarana, ya ada banyak bid'ah hasanah. Kalau maksudnya adalah bid'ah dalam arti bahasa, ya ada banyak bid'ah yang baik. Tapi kalau dalam arti bid'ah istilahi, dari sisi maksudnya adalah dalam masalah ibadah, maka ibadah itu sudah sempurna, dituntunkan oleh Al-Quran, dituntunkan oleh Nabi, yang kemudian di sana ada apa yang dikerjakan oleh para khulafaur rasyidin, itu sudah final, tidak perlu ditambah-tambah. Rujukan kita sudah jelas, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Qiyas hanya dalam masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau di zaman Nabi tidak ada, tidak perlu qiyas. Jadi rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', qiyas. Nah, qiyas dalam masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau zaman Nabi ada, cukup ikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syatibi berkata di dalam kitabnya Al-Ittisam, bid'ah adalah jalan baru di dalam agama yang menyerupai syariat, yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada dasarnya di dalam agama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Ushul Sunnah. Beliau mengatakan dasar-dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Perlu kita ketahui teman-teman, pengakuan terhadap bid'ah hasanah adalah merupakan tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mengatakan ada bid'ah hasanah seolah-olah Nabi Muhammad SAW belum menyempurnakan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ketiga, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka jika agama ini sudah sempurna, apalagi yang perlu ditambah?
Setiap penambahan berarti menuduh bahwa agama itu belum sempurna. Padahal terdapat hadis-hadis yang secara tegas menyatakan tentang bahayanya bid'ah. Yang pertama, setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4607 dan hadis ini sahih. Perhatikan teman-teman, kullu bid'atin dolalah. Kata kullu artinya semua tanpa pengecualian. Yang kedua, amalan bid'ah akan tertolak. Nabi SAW pun bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu di dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan itu mungkin dianggap baik oleh manusia, tetapi kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menerimanya. Teman-teman, kita akan bawakan bantahan atas klaim adanya bid'ah hasanah. Pelaku bid'ah hasanah mengatakan ada sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa membuat sunnah hasanah, maka ia mendapat pahala. Maka kita katakan hadis tersebut berbicara tentang menghidupkan sunnah Nabi SAW, bukan membuat hal baru di dalam agama. Rasulullah SAW pun bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, barang siapa menghidupkan sunnahku yang telah mati, maka ia mendapatkan pahala. Perhatikan teman-teman, sunnah adalah ajaran Nabi yang ditinggalkan manusia, bukan membuat aturan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh-contoh bid'ah hasanah yang perlu kita bantah ialah itu seperti membaca Yasin malam Jumat berjamaah. Amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabat. Sekalipun membaca Yasin adalah ibadah, mengikatnya dengan waktu tertentu tanpa dalil adalah bid'ah. Maulid Nabi, kita katakan Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya, padahal mereka yang paling mencintai beliau SAW. Lalu tahlilan 7 harian, 40 harian, 1000 harian, amalan ini tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Justru amalan ini mencampur adukan Islam dengan budaya Hindu atau kepercayaan lokal. Dan salawat harian yang berlebihan, salawat ini isinya penuh dengan kelebihan terhadap Nabi SAW hingga mendekati kesirikan di dalam pujian. Sebagian pelaku bid'ah mengatakan, bukankah banyak hal yang baru seperti mikrofon, pengeras suara, mobil dan lainnya? Maka kita jawab, wahai pelaku bid'ah hasanah, perkara duniawi berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil. Dalam perkara dunia hukum asalnya boleh kecuali ada larangannya. Kita ambil contoh, menggunakan mikrofon tidak mengubah tata cara ibadah, tetapi menambah ritual baru dalam sholat ataupun zikir, itu yang mengubah ajaran agama. Perkataan ulama salaf tentang bahaya bid'ah itu seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Ittisam karya Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan, barang siapa mengada-ngadakan di dalam Islam sebuah bid'ah dan menganggapnya baik, maka ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, syaitan lebih suka bid'ah daripada maksiat, karena pelaku maksiat bisa saja bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah merasa benar dengan amalnya. Perlu kita ketahui kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah hasanah, yaitu menyebabkan perpecahan di dalam umat, melemahkan semangat mengikuti sunnah Nabi SAW, menjadi jalan menuju syirik dan khurafat, menyebabkan umat bangga dengan amalan tanpa dasar, membuat manusia berlomba dalam amalan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salafus soleh.
Jauhi segala bentuk amalan yang tidak ada dalilnya. Tinggalkan perkataan orang-orang yang membela bid'ah dengan hawa nafsu dan logika batil. Jadikan imam-imam salaf sebagai rujukan, bukan tokoh-tokoh yang menjual agama demi popularitas. Ini yang perlu kalian ingat. Tidak ada satupun bid'ah yang hasanah. Karena jika itu benar-benar baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diamalkan oleh para sahabat. Maka siapa yang berani membuat-buat dalam agama, berarti ia telah menuduh agama ini belum sempurna, menantang risalah Nabi Muhammad SAW, menjadi penyebab kesesatan umat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.